warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di Podcast Unisba episode 33. Dengan saya, Adinda Aulia Harisma. Hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif, dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di Podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Pada podcast kali ini, kita akan mengenal lebih dekat salah satu prodi yang ada di Unisba Blitar yang mayoritas dikenal dengan codingnya, yaitu Teknik Informatika. Maka dari itu, pada podcast kali ini kita akan menghadirkan narasumber, yakni Kaprodi Teknik Informatika, Ibu Sri Lustanti, Eskom MT. Mari kita sambut. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Mbak Dinda ya? Betul. Okay. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya Bu ya? Iya. Tadi sudah sarapan? Belum. Tapi harus tetap semangat ya teman-teman. Iya, okay. Betul. Baik Bu Tanti, iya. Bu Tanti sudah berapa lama Bu berada di Unisba? Oke. Kalau berapa lamanya Iya. itu dari 2010, berarti berapa tahun ya Mbak? Hampir 15 tahun. Iya, 15 tahun. Iya. Itu tapi posisi masih S1. Masih S1? Iya, S1, kemudian di tahun ketiga itu direkomendasikan untuk kuliah S2. Jadi rekomendasinya itu langsung dari almarhum Pak Hadi, iya? Pak Rektor. Rektor sebelumnya? Iya, itu untuk kuliah S2, kebetulan S2 di Brawijaya gitu. Kemudian lulus kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke sini. Berarti dari tahun 2010 itu masih sebagai alumni S1 ya Bu ya? Masih gelarnya masih S1 iya, di sini. S1. Alumni mana Bu kalau boleh tahu? Alumni Universitas Kanjuruhan Malang. Oh, Kanjuruhan Malang. Oke. Berarti dari S1 pun sudah mengambil Teknik Informatika? Iya, sudah. Kalau boleh tahu Bu, mungkin Okay. bisa diceritakan sedikit ke Sobat Unisba, kenapa tertarik dengan Teknik Informatika? Oke, itu awalnya dulu di SMA. Di SMA itu sekitar kelas 2 kalau tidak salah 2 atau 3 itu ada semacam promosi gitu ya. Promosi. Saya lupa itu dari universitas mana, itu menjelaskan bahwa informatika itu ini itu gitu ya. Akhirnya saya tertarik, itu belum tahu di belakangnya itu ternyata seruat itu gitu ya. Seruat itu harus ada coding ini gitu. Intinya saya tertarik di situ. Akhirnya ketika setelah lulus SMA, saya cari nih yang ada informatikanya gitu. Dulu sempat ikut kayak apa SPMB ya dulu namanya itu. SPMB. Sampai pada akhirnya itu saya di Kanjuruhan itu saya ambil TI. Ya TI, kemudian lulus dari sebelum lulus, ternyata TI-nya yang saya terima di sana itu arahnya seperti di Siskomnya sini. Jadi arahnya itu seperti solder lah, apalah gitu, tapi pemrogramannya tetap ada. Nah, setelah itu lulus dari sana, nggak langsung di sini, kerja dulu. Kerjanya juga nggak sesuai dengan ini ya. Jadi kalau teman-teman misalkan, oh saya TI ini harus TI. Nggak mesti seperti itu gitu ya. Jadi saya dulu itu sempat di butik pernah, kemudian di peternakan pun pernah, di digital printing pernah, sampai yang cocok itu sebenarnya dari awal sudah ada yang cocok gitu ya. Ketika masih kuliah itu sempat jadi asisten praktikum, sampai saya lulus itu masih dipegangi gitu ya di sana itu. Terus sampai yang benar-benar cocok itu yang di sini. Oke. Gitu. Berarti awal mulanya tertarik itu karena adanya promosi itu tadi. Promosi tadi waktu promosi, SMA. Iya, waktu SMA SMA kelas 2. Akhirnya memutuskan untuk mengambil jurusan kuliah di informatika. Tapi tertarik gak Bu ketika di tengah-tengah perkuliahan itu? Awalnya itu gimana kaget, ya? shock, apa nggak sesuai dengan bener, ekspektasi? Udah kayak gitu fasilitas juga nggak ada. Jadinya kalau misalkan kan harus ngoding gitu ya, PC di rumah nggak ada, apalagi laptop gitu ya nggak ada gitu. Akhirnya ya, effortnya harus memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus. Saya sempat dulu itu untuk mengerjakan tugas saja sampai jam 9 malam itu di lab kampus. Itu yang bikin effort sampai saya punya kayak semangat itu dulu gini, saya harus lulus di 4 tahun. Gitu. Berarti harus karena ada target tadi ya Bu ya. Akhirnya mendorong semangat Ibu untuk harus mengerjakan tugas. Iya, meski apa tidak fasilitasnya kurang mendukung juga gitu. Saya baru punya laptop tuh di semester
4 kalau nggak 5. Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan kegigihan tadi ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ini mungkin bisa jelaskan ya Bu ya, gimana sih gambaran umum tentang prodi Teknik Informatika? Oke. Gambaran umumnya begitu. Kalau teman-teman tahu, kan kalau yang teman-teman sini ya bilangnya TI gitu ya. Kalau dunia luar itu IT gitu. Kalau TI itu jatuhnya ke industri gitu ya. Kalau IT itu kalau udah dengar IT, oh ini bikin komputer. Database gitu. Database mesti ada codingnya. Oke. Terus apalagi yang lagi booming itu kayak judul. Oke. Nah, ya kan? Itu, Bu? Itu kan kadang nyelipkan sesuatu di website, terus akhirnya muncullah ini situs itu kayak gitu. Itu lebih ke keamanan jaringan. Nah, itu yang lagi in. Terus apa lagi ya? Berarti kayak apa buat website gitu ya? Iya, buat website. Itu masuk ya di tugas, biasanya tugas UASnya di ini ada. Berarti tugas praktikumnya. Praktikum ada, tugas di mata kuliah ada kayak gitu. Kalau mata kuliah yang dipelajari apa aja Bu di sana? Apa hanya sekedar ngoding terus? Oh, enggak. Statistik juga ada. Okay. Karena memang diperlukan. Kemudian karena ini ya tagline-nya kampus juga ya. Nah, ada KWU juga. Oh iya, The Entrepreneurial itu, University. Itu juga dimasukkan. Tujuannya apa? Ketika teman-teman misalkan ini alumninya gitu ya, mau bikin usaha, dia pintar ngoding nih, tapi untuk memasarkan atau mempromosikan itu kan perlu ada namanya KWU itu tadi. Nah, itu juga diperlukan. Kalau yang secara khusus di TI-nya itu ada pemrograman, algoritma, kemudian ada yang namanya AI itu ya, kecerdasan buatan. Kemudian ada yang namanya, kalau yang penjurusannya sekarang itu ada yang namanya cloud computing. Cloud computing. Iya. Kalau di kurikulumnya namanya komputasi awan. Kayak komputasi gitu. awan. Iya. Berarti juga buat apa kayak AI gitu, buat sendiri kecerdasan buatannya itu. Iya. Ada nanti contohnya, nanti tak kasih tahu. Oke, mudah-mudahan bisa dicontohkan ke Sobat Unisba ya Bu ya, biar rasa penasarannya juga terjawab gitu. Kalau yang cloud computing tadi Bu, itu tentang apa? Kalau cloud itu arahnya ke jaringan sih, ke jaringan. Jadi nanti kayak istilahnya sama sih kayak kita naruh ini file di ini ya, di apa namanya G-Drive gitu ya. Jadi kita naruh datanya di online kayak gitu. Nanti tapi ada ininya, ada caranya sendiri gitu. Itu baru. Masih untuk angkatan ini? Ya, angkatan 2022. Oh, 2022. Iya, di semester 7 itu baru keluar. Berarti masih baru banget ya Bu ya? Iya. Masih 2025 ini programnya itu dilaksanakan? Itu masuk di kurikulum 22, kemudian di semester 7. Jadi mata kuliahnya baru keluar di tahun ini. Oh, tahun ini ya, gitu. Baru sekali. Oke, baik Bu. Kalau ciri khas dan keunggulan dari teknik informatika dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya Bu? Oke. Cirinya yang mungkin di hampir semua kampus prodi yang ada di Unisba, teknopreneur gitu ya. Ya nggak sih? Ada plannernya ya, itu ada ya Bu plannernya ya? Karena mungkin awalnya keharusan, jadinya ya seiring dengan waktu, itu memang butuh gitu. Karena tidak hanya mungkin IT dibutuhkan di banyak tempat, tetapi kita juga butuh bidang lain yaitu trainernya itu tadi. Trainernya, oke. Berarti keunggulannya di ada entrepreneurnya tadi ya, technopreneur. Iya. Berarti tujuannya apa Bu dengan adanya technopreneur tadi? Itu tadi. Jadi salah satunya kalau misalkan teman-teman ingin memasarkan dari produknya atau promosi dari produknya, itu bisa pakai yang ilmunya itu tadi, yang dari teknopreneur tadi. Oke Bu, ini kan kalau mahasiswa teknik itu stereotipnya biasanya itu karena rambutnya rambutnya tuh panjang gitu kan. Terus apa namanya ya pasti pakai hem kotak-kotak gitu. Oh, harus kotak-kotak ya? Enggak, kan biasa stereotipnya begitu ya. Kalau di mahasiswa teknik informatika sendiri seperti apa Bu? Ada masanya itu yang seperti itu ada. Bahkan masanya? Iya, ada masanya. Ada kemarin itu sempat saya ini temannya salah satu yang timnya di sini itu gondrong gitu ya. Awalnya enggak, terus gondrong, coba dipotong lah saya bilang gitu. Ini kayak nazar gitu Bu.
Jadi saya pengennya panjang dulu kayak gitu. Oh oke lah, iya ini stylenya anak TI kayak gini dengan celana yang sobek-sobek kayak gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan apakah ada yang lebih istilahnya lebih ciri khas ciri khas khusus itu kayaknya enggak. Cuma kalau dibilang stylish banget gitu enggak. Gitu ya. Umumnya anak-anak teknik lah. Oke, umumnya anak-anak teknik. Berarti ya Bu Tanti juga tidak menyalahkan stereotip itu, tapi memang ada gitu ya Bu ya. Tapi nggak semuanya. Nggak semuanya. Oke, baik-baik. Kalau ngomongin masalah bidang kerja Bu, mahasiswa alumni teknik informatika itu kemana aja sih? Apakah peluang kerjanya juga besar? Oke, besar sekali. Kalau yang ini kebetulan ya, kita teman-teman di TI itu mulai angkatan 2017 itu 2019 itu udah ada yang ikut namanya MBKM. Mahasiswa program magang. MBKM itu. Nah, di situ salah satunya itu ada kayaknya pernah di sini juga namanya Firsta. Itu dia awalnya itu ikut itu, terus kemudian dia dapat project kalau nggak salah 10 juta atau berapa itu, terus akhirnya dia itu kayak kerja yang ya memang sesuai dengan bidangnya, bidangnya yang dia itu kalau nggak salah coding atau apa gitu. Nah, itu ada. Terus ada juga yang mungkin agak jauh ya, di angkatan 2008 berarti 2012 itu ada yang di Telkom. Ya, Telkom. Arahnya ke jaringan berarti ya, nah, kayak gitu. Tapi masih relevan dengan teknik informatika ya Bu ya? Kalau selain dari dua itu apa lagi Bu? Alumni larinya kemana? Lebih ke fokusnya ke bidang apa gitu Bu? Pendidikan banyak, arahnya mungkin ke guru ya, tapi dia gurunya yang sesuai dengan di mata kuliahnya, kayak di pemrograman atau apa gitu ada. Berarti di sekolah kejuruan gitu. Terus ke guru TIK gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kalau ngomongin masalah soft skill Bu, kan biasanya kalau teknik informatika kan lebih ke teknisnya ya. Kayak apa namanya, coding tadi. Kalau soft skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa TI itu apa aja Bu? Oke, harus bisa kerja tim. Iya nggak sih? Iya betul. Nggak semuanya individu gitu kan, tim. Kenapa harus tim? Ketika kita punya teman-teman punya proyek kan nggak mungkin ngerjakan sendiri tuh. Kayak contoh mudahnya itu ketika UAS, kemudian UASnya harus kelompok, kan nggak mungkin satu orang yang ngerjakan. Sama ketika kita dapat proyek, nanti ada bagian yang mengerjakan ini, ada juga yang lain gitu. Itu. Kemudian kerja tim, otomatis nanti harus bisa komunikasi. Nah, komunikasi pakai apa? Ya harus bahasa Inggrisnya ya. Gitu. Ya. Kan bisa jadi siapa tahu gitu ya. Ini ada investor dari luar. Gitu kan siapa tahu ya. Kayak gitu. Berarti kalau bahasa Inggris pun juga diperlukan ya Bu? Iya, diperlukan. Karena coding kan dia bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Ya meskipun harus namanya Java gitu ya, tapi dalamnya bahasa Inggris gitu ya. Oke. Tapi kalau dari mata kuliahnya sendiri ada pelajaran bahasa Inggrisnya MKDU ya? Ada, di semester 2. Semester 2-nya. Berarti memang bisa dipastikan kalau anak teknik informatika ini benar-benar bisa bahasa Inggris di bidang pemrograman tadi. Iya. Oke. Jadi komunikasi dan kerja sama tim ya Bu ya? Iya. Jadi buat teman-teman yang masih suka individu, harus ini mulai sekarang dibiasakan. Karena mungkin tidak di teknik saja ya Bu hampir ya. Semua hampir kan, semuanya itu dibutuhkan kerja sama tim yang baik, komunikasi yang baik juga. Ini adanya salah paham Bu, nggak boleh silent treatment ya kalau ada masalah. Bisa didiskusikan itu. Iya betul, harus didiskusikan ya Bu ya. Harus. Oke. Kalau dari teknik informatika Bu, apakah ada riset, inovasi atau karya yang bisa menjadi inspirasi dari Sobat Unisba? Oke. Tahun 2023, agak lama ya, 2023. 2 tahun yang lalu. Itu pernah tim kebetulan dapat PDP itu dari Dikti, itu Pak Saiful, saya jadi anggotanya kebetulan itu, ketuanya Pak Saiful, kemudian ada saya dan Pak Haris Yuwana, itu ada namanya penelitian CB,
bahasa isyarat untuk tunarungu dan tuna wicara. Kita pakai objeknya di sekolahan itu yang dekatnya lampu merah itu, di situ. Semasa, bukan? Oh bukan, SLB itu loh. Oh ya SLB. di situ. Oh iya. Nah di situ karena kalau orang awam itu kan kadang kita nggak tahu ya dia pakai bahasanya itu ya, bahasa isyaratnya. Nah di situ kita menerjemahkan dari apa yang dia isyaratkan supaya kita orang awam tahu oh itu dia ngomong apa kayak gitu. Tapi keterbatasannya pada saat itu masih per huruf. Jadi kalau A itu seperti apa, nah dia mengatakan itu terus di depannya kayak kamera gitu, oh kita tahu dia mengatakan apa kayak gitu. Terus ada lagi yang ini belajar aksara Jawa itu nanti kayak dia milih terus keluar hasilnya apa, sesuai apa enggak kayak gitu. Maksudnya bagaimana Bu itu? Ini coba saya kasih tahu, inilah ada ininya. Aksara Jawa. Kok aksara Jawa? Sorry. Hijaiyah. Oh hijaiyah. Sorry ya Allah. Bentar. Tidak apa-apa Bu. Itu di mana Bu programnya itu? Penerapannya? Di TK sih dulu. Di TK tahun 2023 juga? 25. Oh barusan tahun ini Iya. berarti awal tahun ya? Kok bentar. Iya. Baiklah, baik. Sambil nunggu ya. Ada juga yang ini hampir sama. Kalau yang saya dengan Pak Saiful itu pakai hijaiyah. Kalau mahasiswa itu skripsinya pakai ini gamelan. Gamelan. Iya. Jadi supaya mengetahui gamelan itu kan satu set ya. Nah, dia itu per itemnya. Jadi ada namanya bonang, kemudian rebab, terus kendang. Nah, itu dia dideteksi. Apakah dia sama, terus kesamaannya itu berapa persen? Itu ada. Berarti ketika membunyikan gamelan itu, oh ini suara ini. Lebih ke gambar. Lebih ke gambar. Oh gambar. Iya, gambarnya. Kemudian setelah dideteksi dia gambarnya, apakah ini sesuai? Jika sesuai, dia kesesuaiannya berapa persen? Kemudian di situ diinformasikan bunyinya seperti ini, kayak gitu. Oh, Itu gitu. ada. Itu karyanya mahasiswa yang mau wisuda ini. Mau wisuda. Iya. Berarti sudah lulus ya Bu ya? Tinggal wisuda Iya, aja. tinggal wisuda aja. Kalau selain itu ada lagi kah Bu? Apa lagi ya? Oh, ada ini. Sama di tahun 2021 juga dia bikin aplikasi pakai NLP. NLP? Iya. NLP, Natural Language Processing. Iya. Itu dia memasukkan data untuk mengkonversi, kan kalau yang MBKM itu kan harus ada konversi dari lokasi menyesuaikan dengan kurikulum kita. Itu berdasarkan dari modul yang dapat dari sana. Kalau kita mengkonversi harus baca semua, itu kan butuh waktu. Itu dibikinkan suatu aplikasi di mana ketika memasukkan modulnya itu kita tahu, oh ini konversinya mata kuliah ini, langsung keluar, oh mata kuliah ini nih, kayak gitu. Gitu. Iya. Oke Bu. Berarti itu beberapa riset, inovasi ataupun apa namanya karya dari teknik yang bisa dicontoh juga ya Bu sebenarnya ya. Kalau apa namanya tadi kan kita juga sudah membahas banyak tentang informatika ya Bu ya. Untuk Sobat Unisba yang mau masuk TI, apa sih yang perlu dipersiapkan? Apakah memang harus ada bekal sebelum masuk ke prodi ini atau memang apa namanya jika beda jurusan yang sebelumnya IPA terus masuk teknik informatika itu bisa gitu Bu? Oh bisa. Bisa banget ya? Iya bisa. Ada yang untuk saat ini ya, angkatan 25 itu ada yang perikanan. Beneran? SMK-nya? Iya, ada yang perikanan, ada yang tata boga. Kalau IPS itu saya merasa itu biasa. Biasa itu dalam artian ya, memang. Tidak terlalu WOW untuk ini. Yang WOW itu yang perikanan itu tadi. Yang pertama itu harus effort dulu. Memang benar-benar, oh ya saya udah masuk sini, saya udah istilahnya udah nyebur di situ ya. Udah mau belajar di situ, sebisa mungkin ya dinaikkan effortnya untuk belajar. Kan semuanya mulai dari nol ya. Kecuali kalau kayak TKJ atau mungkin di kafe atau apa, itu mungkin sudah dapat ilmunya. Dasarnya. Ya. Yang penting semangat aja dulu. Oke. Mau jurusannya apa aja bisa. Berarti yang penting ya niatnya itu tadi diperbaiki ya Bu ya. Oke Bu, baik terima kasih. Mungkin
kita sudah cukup apa namanya, banyak membahas tentang teknik informatika tadi. Dan Sobat Unisba, jangan lupa untuk selalu tetap semangat. Perbaiki niat. Kalau memang sudah masuk jurusan itu ya silahkan. Apa kamu sudah memilih, maka kamu harus bertanggung jawab. Kalau mau menyerah, ingat lagi niat awalnya itu apa gitu ya Bu ya. Oke Bu, mungkin bisa disampaikan sedikit quotes atau pesan untuk Sobat Unisba yang sedang menonton. Untuk quotes-nya, jadilah mahasiswa yang cerdas, jangan jadi mahasiswa yang cemas. Oke, jadilah mahasiswa yang cerdas, bukan mahasiswa yang cemas. Mungkin bisa dijelaskan Bu, mahasiswa yang cemas itu seperti apa? Oke, ini teruntuk yang semester 7 ya, terutama ya, semester 7. Biasanya itu cemas banget, saya dosbingnya siapa, saya harus ngambil apa. Karena kita punya penjurusan 3 Mbak. Ada sistem cerdas, rekayasa perangkat lunak, sama multimedia. Itu kadang kan, saya mau judul apa ya? Kalau cemas aja, itu kan nggak ada solusi ya, harus cerdas nih. Caranya kayak gimana? Oh ya, saya mau cari info lah ke kakak tingkat, atau saya cari info di perpus. Itu cara cerdasnya kayak gitu. Saya mau nyicil dulu nih bab 1 gitu. Nah, itu cara cerdasnya. Oke, jadi jadilah mahasiswa yang cerdas, jangan jadi mahasiswa cemas, khususnya semester akhir nih Sobat Unisba yang menonton ya. Benar. Jangan cemas lah, pokoknya semuanya sudah diatur. Yang penting usaha, effort diperbaiki lagi ya Bu ya. Cari judul, jangan cuma cemas aja. Cari itu di perpus ada, cutting juga ada gitu ya. Tersedia. Oke, baik Bu, terima kasih Bu atas kelasnya hari ini, sangat memotivasi buat khususnya untuk mahasiswa semester 7 ini Bu. Oke, terima kasih ya Sobat Unisba, dan juga terima kasih kepada Ibu Tanti karena sudah membagikan insight yang cukup menarik tentang teknik informatika. Mulai dari apa saja yang dipelajari, mahasiswanya itu seperti apa, skill apa yang harus dikuasai, bahkan sampai inovasi dan riset yang telah dilakukan oleh Prodi Teknik Informatika. Semoga nanti Sobat Unisba ada yang tertarik ya, jadi bisa langsung daftar ke Teknik Informatika dan akan bertemu Ibu Sri Lestanti di sana, gitu ya Bu ya. Oke Sobat Unisba, mungkin cukup sekian podcast hari ini. Jangan lupa selalu like, share, and subscribe video kami karena kita akan up di video selanjutnya. Saya Adinda Aulia Harisma. Dan saya Sri Lestanti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.